Karena pas masuk muslim itu malah diujinya orang tua malah pisah. Jadi pas mama masuk muslim sama dia, terus satu tahun udah jadi muslim tuh, jadi malah pisah mama sama papa. Bismillah. Assalamualaikum Mbak Dian ya? Ya, salam. Mbak Dian, insya Allah. Mbak Dian boleh perkenalkan diri dulu. Boleh izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Dian Febriani. Saya tinggal di Kampung Rawaselang, Desa Sinangjaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Jadi salah satu daerah wilayah yang mayoritasnya non-muslim. Di sini saya selaku juga sekretaris di komunitas peduli mualaf atau di Islamic Center komunitas peduli mualaf di Ciranjang Cianjur ini, dan saya juga seorang mualaf juga tahun 2016-17 waktu pada saat saya lulus SMP. Baik, lulus Mbak Dian saat ini adalah sekretaris ya? Ya, di Islamic Center Ciranjang, betul ya? Betul. Mualaf sejak 2016 pada saat SMP. Lulus SMP. Lulus SMP. Iya. Mbak, lulus SMP sudah berpikir tentang jadi mualaf. Apa sebabnya, Mbak? Salah satunya pergaulannya mungkin satu, sama keduanya faktor orang tua, karena kan orang tua saya dulunya ayah saya sama ibu saya nikahnya beda agama. Jadi ayah saya emang dari dulunya muslim, dari lahirnya muslim. Kalau ibu saya dari lahirnya juga Kristen. Jadi emang dulunya mama sama papa tuh nikahnya beda agama gitu. Jadi nggak satu agama gitu. Jadi pertama nikah dulu muslim, terus kedua nikah Kristen, terus beberapa tahun punya kakak. Kakak juga masih ikut Kristen waktu itu tuh. Nah pas tahun 2000 baru kakak memutuskan masuk muslim, sedangkan saya pas lulus SMP gitu. Ya, baik. Jadi memang Bapak yang muslim ya? Iya, dari Bapak dulu. muslim, Ibu yang non-muslim. Iya. Sampai akhirnya lingkungan yang mempengaruhi Mbak Dian untuk berpindah ke muslim ya? Lingkungan sama keluarga sih, jadi lebih kayak kan mikir orang tua kan mama yang pertama masuk muslim, dia tuh termasuk terakhir dari keluarga itu, karena emang mama kakak yang pertama, yang kedua mama dari 2 bulan situ mama baru ngasih tahu ke Dian bahwa mama udah masuk muslim gitu. Dian tuh nggak dikasih tahu awalnya karena Dian pikir ya udah, karena emang beberapa tahun juga kan kalau misalnya ditanya waktu kecil agamanya apa, dia 50% Kristen 50% Islam gitu. Jadi karena emang dari dulunya juga gitu, dianya nggak dikasih tahu dari pihak keluarga juga gitu, baik dari keluarga mama ataupun papa gitu, kalau misalnya emang mama udah memutuskan masuk muslim. Nah semenjak itu 2 bulan mama masuk muslim, akhirnya alhamdulillah dia bukan dibawa ya, dikasih tahu, diarahin bahwa kayak rapat keluarga lagi gitu, bahwa emang mama udah masuk muslim. Dan emang aku juga mikir kayak dia juga gitu, kayak kalau misalnya nggak ikut orang tua, ikut siapa lagi gitu. So, dari sekian banyak wawancara hari ini, saya melihat kayaknya Mbak Dian yang paling emosional gitu. Ya, karena apa karena ada ibu, ada perubahan ibu juga, rasa syukur juga. Nggak apa-apa Mbak, coba kita ngobrol. Karena pas masuk muslim itu malah diujinya orang tua malah pisah. Jadi pas mama masuk muslim sama dia, terus satu tahun udah jadi muslim tuh, jadi malah pisah mama sama papa itu. Jadi pisahnya papanya bukan ninggalin ya, kayak punya kehidupan, mungkin punya keputusan sendiri, yang malah papa tuh harus nikah lagi gitu, terus ninggalin Dian sama mama gitu aja gitu, tanpa nafkah ke dia sendiri gitu. Jadi ya, jadi masuk muslim itu bukannya dapat kebahagiaan, dapat dirangkul gitu, tapi malah cerai berai gitu kalau nggak salah. Jadi kayak gimana ya, kenapa gitu pas pada saat dia masuk muslim malah orang tua jadi pisah, bukannya malah harmonis gitu, tapi malah jadi pisah gitu.
Terus belum lagi kan mental mama yang dapet gitu. Mama juga sempet-sempetan mau balik lagi ke Kristen gitu. Ya, Insya Allah. Mama masih ada? Alhamdulillah masih ada. Sampaikan salam kami buat mama. Waalaikumsalam. Sehat-sehat terus. Ya. Pada saat masuk Muslim, langsung bercerai. Qadarullah wa syafaat ya. Orang tua pisah. Mbak Dian juga tetap masuk Muslim. Apa yang membuat Mbak Dian akhirnya tetap di Muslim, walaupun Mbak Dian mulai sadar secara logika ya, secara logika bahwa kok masuk Islam malah diuji, masuk Islam malah banyak tantangannya itu, tapi masih tetap menjadi Muslim. Apa Mbak motivasinya mungkin buat kami, buat banyak orang? Silakan Mbak. Karena salah satunya lingkungan juga satu, keduanya ada beberapa yang nge-support Dian, salah satunya di komunitas peduli mualaf ini gitu. Apalagi dari Pak Agusnya sendiri, dari ketuanya kita sendiri yang ngerangkul Dian sama mama, yang bener-bener ngasih arahan ke Dian sama mama itu bahwa emang ini ujiannya gitu, ujiannya kita buat diangkat derajatnya sama Allah gitu. Tapi menurut Dian kayak kenapa gitu ujiannya Dian kayak gini gitu, apalagi dengan posisi emang nggak ada lagi sosok ayah yang buat Dian berdiri gitu. Emang kan posisi saat itu dia masih sekolah ya, masih sekolah terus masih juga kuliah. Jadi dari sekolah sama kuliah itu emang nggak dikasih biaya gitu sama bapak tuh. Jadi emang pure ninggalin udah nggak dikasih uang, kalau kasar mah uang jajan juga nggak ada gitu. Kalau misalnya nggak Dian minta juga pasti ada beberapa pro kontra juga dari saudara-saudaranya juga gitu. Terus apalagi belum mama masih keadaannya emang udah nggak memungkinkan untuk, kalau kasar mah mentalnya dapet lah gitu, udah nggak memungkinkan untuk terus di Muslim gitu. Kalau misalnya nggak dikuatin dari support dari ketua kita Pak Agus gitu, ada apalagi dari komunitas kami gitu, mungkin dia juga agama juga dia pertaruhkan lagi sih gitu. Insya Allah. Mama nggak hadir hari ini? Hadir barusan. Oh ada. Hadir. Oh iya. Saya nggak lihat kalau ada. Pasti saya mau ngobrol sama ibu. Nggak apa-apa. Ada 2-3 kali tadi nyebutin kata Pak Agus. Buat Mbak Dian sebagai sekretaris, Pak Agus itu seperti apa sih Mbak? Pak Agus itu sebenarnya orang-orang yang benar-benar baik banget gitu, kayak benar-benar jadi dia nggak memikirkan diri dia, bahagia dia atau kebutuhan dia dibanding orang lain gitu. Jadi kayak udah orang lain dulu aja, jangan dulu mikirin saya, jangan dulu mikirin. Jadi jatah dia tuh kadang suka diambil sama binaannya. Udah ya biar saya aja, biar punya saya aja gitu. Terus belum lagi Pak Agus suka bener-bener kayak memikirin bahwa kayak kemarin waktu itu pas aku kan kuliah gitu ya, sampai kuliah juga dicariin beasiswanya. Kamu harus tetap semangat buat kuliah. Belum lagi banyak yang lulus SMP, lulus SMA yang emang nikah duluan gitu, ataupun misalnya emang putus sekolah gitu kan. Terus ada lagi emang yang udah qadarullah, emang udah punya anak gitu kan, yang emang belum bisa ngelanjutin sampai perguruan tinggi gitu. Dan itu salah satunya mualaf yang di sini alhamdulillah saya gitu, karena emang diperjuangin atau misalnya dibantu sama Pak Agus gitu untuk melanjutkan perguruan tinggi hingga akhirnya alhamdulillah saya lulus sarjana ekonomi di salah satu universitas di Cianjur gitu. Itu dibantu salah satunya sama Pak Agus gitu. Dibantuin cari beasiswanya, dibantuin cari gimana caranya harus lulus gitu, gimana caranya mempertahankan bahwa ketika ujian Dian kayak gitu juga nggak menutup kemungkinan Dian tuh terus bisa berjalan gitu. Jangan sampai ujian Dian dari keluarga kayak gini gitu membuat Dian putus sekolah, membuat Dian putus harapan gitu. Kayak disemangatinya benar-benar support system banget gitu, dari mental Dian, dari fisik Dian, dari materi Dian gitu. Kalaupun misalnya emang nggak ada komunitas ini gitu, nggak ada dibentuknya komunitas ini, ya Dian juga nggak tahu, mungkin nggak akan ada di sini sekarang. Ya, Masya Allah. Jadi hadir sebagai sosok paman atau bapak ya, Masya Allah. Tapi kalau boleh tahu bapak masih ada? Kalau secara fisik mungkin ada, karena emang baru komunikasi itu tahun ini sih. Karena pas dari tahun-tahun kemarin, dari pas ditinggalin hampir 4 tahun, 5 tahun, enggak, tahun-tahun ini karena emang beberapa hal yang harus Dian bicarakan juga gitu. Karena kan emang udah juga lulus kuliah ya. Jadi ada beberapa hal yang harus Dian bicarakan, dan emang qadarullah komunikasi lagi baru tahun sekarang. Masya Allah. Itulah hebatnya seorang muslim, di mana
dengan keterbatasan, dengan kondisi apapun, kita sebagai anak diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk patuh kepada orang tua dengan batasan-batasan pastinya seperti itu. Dalam artian karena memang kayak mohon maaf, berarti Bapak Muslim ya? Muslim dari dulu. Iya, dengan keadaan apapun, itulah hebatnya Islam. Kita tetap diminta untuk patuh sama orang tua kita. Gitu, Masya Allah. Mbak Dian, Mbak Dian banyak banget pelajarannya buat kita. Mbak Dian, sarjana ekonomi, berarti Dian SE ya? Dian Febriani SE. Masya Allah, keren banget Mbak Dian. Udah lulus sudah lama? Tahun kemarin. 2023. 2023. Ya. Oh, oke. Jauh banget. Saya 2014. Oke, Mbak Dian, Islamic Center adalah salah satu lembaga atau komunitas yang cukup berjasa buat Mbak Dian nih, secara pribadi. Mbak, punya harapan apa sih Mbak? Harapannya besar banget. Ke depan buat Islamic Center ataukah jadi punya harapan apa sih Mbak untuk Islamic Center? Harapannya besar banget dari Islamic Center. Salah satunya emang ngebantu beberapa binaan ataupun misalnya binaan yang ada di kita itu menjadi salah satu sosok muslimah yang emang benar-benar taat, yang benar-benar istiqomah, yang benar-benar bisa membantu sesamanya lagi, enggak kita dibantu terus gitu. Jadi kayak kita juga bisa membantu sesama muslim yang lainnya, karena enggak menutup kemungkinan banyak juga muslim-muslim di luar sana yang emang benar-benar kekurangan lebih dari kita gitu. Apalagi dari SDM-nya kita juga emang kan rendah juga cukup ya, dari mulai faktor pendidikan, ekonomi, mata pencaharian dan sebagainya itu benar-benar mungkin memperhatikan. Tapi dengan Islamic Center ini kita membangun semuanya dari nol gitu. Membangunnya salah satunya pemberdayaannya kita bentuk, terus akhlaknya kita bentuk, terus dari skillnya kita bentuk, kreativitasnya kita bentuk, terutama agamanya juga kita bentuk gitu. Masya Allah. Mbak, skillnya kita bentuk. Nah, saya tuh pada saat saya pertama kali masuk, saya lihat ada banyak mesin jahit tuh. Ada, alhamdulillah. Nah, itu maksudnya Mbak Dian sendiri ngejahit atau memang ada teman-teman mualaf juga? Ada teman-teman mualaf yang emang dia punya skill menjahit yang dari dulunya. Mungkin karena kan di Islamic Center itu kebanyakan ibu-ibu ya. Kebanyakan ibu-ibu dan kebanyakan emang wanita-wanita tangguh gitu ya. Kalau nggak salah, kalau misalnya itu karena banyak banget, ibu-ibu yang nikahnya tuh kayak Dian gitu. Jadi kayak misalnya cerai ataupun misalnya emang ditinggal ataupun apa gitu. Banyak banget yang kekurangan juga ekonominya gitu. Jadi kita ngebentuk pemberdayaan ini salah satunya dengan menjahit gitu. Alhamdulillahnya kita ada mesin jahit ada 4 gitu ya untuk pemberdayaan di sini gitu. Salah satunya yaitu kita buat ngejahit buat kayak kerudung gitu atau gamis-gamis atau mukena-mukena, yaitu emang kita nggak ekspos keluar. Cuman kalau misalnya emang ada yang mau, ada yang bersedia dan ada yang mau pesen gitu, kita bisa gitu. Tapi nggak ke ekspos keluar sih. Jadi hanya lingkungan sini aja gitu, lingkungan yang emang kenal-kenal aja. Oke. Berarti teman-teman mualaf itu sudah bisa menjahit. Ada beberapa kerudung, ngejahit. Apa aja Mbak selain kerudung, Mbak? Kenapa? Selain kerudung apa aja yang biasa mereka lakukan? Jahitnya? Ngejahitnya ya kerudung, terus mukena, terus gamis gitu. Terus kadang juga kayak koko gitu, sarung, sejadah. Masya Allah. Cuman beberapa, maksudnya 1-2 hari saya di sini ini kan nggak ada aktivitas di jahitnya ini. Iya. Mereka itu skemanya itu harus ada order dulu baru mereka jahit? Iya, harus order dulu. Harus ada order dulu. Oke, berarti permintaan pasar ya? Ya. 1 bulan ada yang pesan kah? Jadi kita nggak ekspor keluar, jadi hanya internal aja di sini aja, jadi nggak eksternal. Okay. Jadi kita lebih ke binaan kita yang emang pengen butuh kerudung, kita jahitin. Terus kalau misalnya emang ada yang pesen gitu dari musinin ataupun misalnya dari binaannya lagi sendiri pengen mukena dijahitin gitu aja sih. Oke, ya maksud saya adalah berarti tapi udah ada yang pernah order kan? Udah. Untuk misalnya saya mau minta berapa pieces gitu, ada. Itu udah ada yang pernah order kan? Ada pernah. Nah 1 bulan terakhir ini sudah ada yang order lagi kah? Padahal belum. Belum ya? Kita belum ada order lagi dari Lebaran bulan puasa kemarin. Bulan puasa kemarin. Iya. Baik, ya semoga atas video ini para mualaf ini bisa terbantukan bukan hanya dari
barang-barang atau dana dari donatur ya, tapi juga dari project yang bisa mereka kasih, sehingga nanti para binaan mualaf ini mereka bisa menghasilkan uang sendiri, pendapatan sendiri. Pas sampai rumah tuh wah bangganya pasti Masya Allah banget itu. Sebagai pengurus sampai hari ini dari tahun berapa Mbak? Saya lupa tadi. Dari 2019-an. Kalau udah mulai fixnya 2019, tapi kalau misalnya ikut dari Pak Agus itu dari lulus SMA. Ikut Pak Agus itu di Batnas dulu. Ikut ngebantu ngerekap anggaran yang dikeluarkan Pak Agus di sini. Terus ketika di Sahinya ada Islamic Center ini 2019. Oke, berarti dari SMA kelas 1 ya? Ya, SMA. SMA kelas 1 ya? Sudah sama Pak Agus ya? Ya. Oke. Ya, mungkin bisa detailkan, Mbak? Jadi bisa didetailkan. Cerita dari mulai ikut. Dari tahun sama Pak Agus tuh kapan sampai akhirnya berdiri, sampai akhirnya jadi pengurus gitu. Dulu tuh sebenarnya belum ada komunitas peduli mualaf, masih hanya pengajian biasa. Jadi kayak dulu juga dia belum ikut ngaji, belum sama sekali ikut ngaji sama Pak Agus, belum kenal Pak Agus juga gitu dari lulus SMP itu, dari masuk muslim itu. Karena kan dia masuk muslim itu bukan sama Pak Agus. Jadi sama keluarga dari di Kemendak di Batnas di Cianjur. Itu sama-sama saudara dibawa, sama keluarga juga dibawa, disahin di syahadatnya di Cianjur gitu sama keluarga juga gitu. Jadi belum kenal Pak Agus juga gitu. Terus mama yang suka ikut ngaji gitu karena emang diajakin ngelap-ngelap di sini, dan alhamdulillah dari dulu juga emang ada bantuan, cuman nggak terlalu spesifik seperti sekarang gitu. Nah dulu itu emang ada pengajian yang emang rutinan DKM ataupun misalnya ada beberapa gitu. Nah itu tuh salah satunya emang dikelola juga oleh sama-sama Pak Agus gitu. Cuman ketika berjalannya waktu, qadarullah, ada hal yang mungkin menurut pandangan muslim itu ujian lagi dari Pak Agusnya gitu. Karena kan perjuangan ya di sini tuh kayak jihad lagi gitu. Jadi ada beberapa yang masuk ke sini tuh malah jadi bumerang. Jadi kayak ke kitanya juga ada fitnahan, ada itu. Jadi Pak Agusnya mulai berhenti dulu ngajinya sampai beberapa tahun gitu. Dan alhamdulillah emang dia juga emang suka dibantu, tapi enggak secara spesifik kayak misalnya minta bantuin ngetik gitu, atau karena kan emang dia di SMA juga alhamdulillah di salah satu di SMA negeri gitu kan. Jadi terkebantu lah gitu sama Pak Agus. Nah, tahun 2019 Pak Agus balik lagi ke sini karena kan di sini emang berapa tahun itu nggak ada pengajian, nggak ada apa, emang benar-benar sepi gitu. Pas tahun 2019 akhir loh. Dia tuh di calling lagi sama Pak Agus untuk ikutin rapat untuk membentuk suatu komunitas peduli mualaf ini, dan akhirnya alhamdulillah terbentuklah komunitas peduli mualaf yang dulu belum ada bangunan ini. Bener-bener sama sekali, bener-bener ngontrak, kita bener-bener kesana kesini tuh jalan, terus apalagi kayak mau ke sana juga kita harus nyewa angkot, belum ada ambulan, belum ada apa, bener-bener dari nol banget kita ngebangun komunitas peduli mualaf ini, bener-bener dari yang belum binaannya hanya 5 orang, dan sekarang alhamdulillah udah ada 250 lah lebih gitu kan, kurang lebih gitu kan, 260-an gitu. Nah dari situ alhamdulillah komunitas peduli itu terbentuk. Nah semenjak saya itu kan dia emang posisi lulus SMA ya 2019 itu. Dia tuh mau ngelanjutin kuliah itu, ya itu terkendala karena biaya, terus mikir kayak nggak akan mungkin kuliah karena emang dari papa juga nggak ada gitu kan. Terus mama juga kan nggak kerja gitu posisi itu waktu itu. Emang ibu rumah tangga yang bener-bener ibu rumah tangga gitu. Belum lagi kan kakak udah nikah pun nggak mungkin bisa ngebiayain dia sepenuhnya gitu kan. Jadinya kayak Pak udah deh nggak apa-apa aku nggak kuliah juga gitu kan, udah aja nggak apa-apa aku ngelanjutin aja kerja gitu. Tapi sama Pak Agus itu di support bener-bener kayak sok jadilah mualaf yang emang jangan putus semangat gitu. Jadi salah satu mualaf yang emang bisa maju, bisa ngembangin ini komunitas gitu. Insya Allah ya. Jadi memang awalnya dari kenal Pak Agus hanya sebagai binaan kali ya, sampai akhirnya sekarang bisa menjadi sekretarisnya Pak Agus untuk khusus manajemen kali ya. Manajemennya. Nah, Mbak, kenapa udah punya gelar, terus masih mau
ngurusin komunitas ini? Apa alasannya, Mbak? Karena dia ngerasain di sini gitu, kayak ngerasain diri dia sendiri gitu, bahwa di sini tuh dia punya apa ya, punya tanggung jawab besar, karena kan emang Pak Agus yang ngebantu dia, Pak Agus yang bisa berdiri sampai sekarang, Pak Agus yang bisa dia dapetin gelar, masa dia nggak bisa ngasih ilmu Dian ke sini gitu, ngasih buat bantu-bantu ngembangin komunitas ini gitu, karena kan dia juga nggak mungkin pergi gitu kayak nyari kerjaan yang bener-bener sesuai dengan pendidikan Dian gitu, karena kan salah satu yang Dian pengen, visi misi Dian yang pengen ngebangun Islamic Center itu menjadi ada sekolahnya, kan kita alhamdulillah sini ada anak-anak juga ya gitu, terus dia pengen ada sekolah di sini tuh, ngebantu bener-bener binaan yang emang kesulitan dari biaya sekolahnya gitu, jangan sampai ngerasa putus asa gitu, putus sekolah gitu ketika keadaan orang tuanya, karena kan di sini juga banyak yang orang tuanya di bawah rata-rata ekonominya gitu kan, terus banyak yang emang diusir dari keluarganya, yang nggak dirangkul dari keluarganya ketika masuk muslim gitu. Jangan sampai jadi satu cambukan yang mereka nggak ada keluarga ini ya gue mau ngapain gitu kan, udah pergi gitu kan intinya, terus mempertaruhkan lagi agama, nggak gitu, karena dia ngerasain sendiri bahwa pengalaman yang Dian dasarin itu, yang pengalaman yang ada di diri Dian itu nggak kayak gitu, karena kalau misalnya kita emang mau berubah, kitanya emang mau gitu, tekad Dian mau berubah, ya pasti ada jalannya insya Allah gitu, karena itu ujian yang Allah berikan, bukan salah satu penghambat kita buat berhenti hidup gitu. Insya Allah. Berarti sampai ada yang diusir, sampai ada yang dia pergi dari rumah. Ada. Kasusnya kayak gitu ya, Mbak? Ada mualaf kita yang emang baru juga mualaf, diusir dari rumahnya karena emang mungkin tahu dianya udah jadi muslim, udah beda agama. Oh, baik. Insya Allah memang perjuangan kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab besar atas itu. Tanggung jawab besar banget. Punya tanggung jawab besar kepada saudara-saudara kita ya, khususnya buat mualaf ya, yang memang masih butuh perhatian, butuh arahan, banget. Lalu juga banyak hal lah. Mbak Dian, sebagai seorang sekretaris atau bagian dari Islamic Center, suka dukanya apa Mbak sampai hari ini Mbak? Sukanya dulu ya. Iya, sukanya dulu, abis itu kita sedih-sedih lagi. Sedih-sedih. Sukanya banyak banget yang dia rasain dari pribadi ya, secara materi juga ada, alhamdulillah, secara ilmu agama juga alhamdulillah ada. Dari semenjak ini beberapa tahun kemudian dia masih ikro, dan sekarang alhamdulillah tahun ini baru Quran, karena suka ikut tadarus di sini. Waktu pas kemarin taraweh kan suka ada tadarus di sini, alhamdulillah gitu. Nah dari situ dia udah mulai bisa ke Quran, udah bisa baca Quran gitu, bisa masuk ke Al-Quran gitu, dan terus sukanya juga banyak banget materi yang dia dapetin gitu, kayak dari finansial gitu, kebantu gitu. Waktu pas jadi Kristen nggak ada beasiswa yang dia dapet, nggak ada yang dia dapet lebih dari ini gitu, apalagi pas ada Islamic Center ini ngebantu banget. Relasi Dian alhamdulillah cukup luas gitu, pengalaman Dian juga alhamdulillah meranjak ke sana ke sini, kenal dengan pemerintahan juga gitu, karena kan kita juga nggak sampai internal aja gitu, kita eksternal di pemerintah di Kabupaten Cianjur juga di sini alhamdulillah sudah terrealisasi gitu, jadi kayak mereka bisa aware ke kita gitu. Kalau untuk dukanya banyak banget sih, kayak mulai dari membangun binaannya sih, jadi mindset mereka yang sulitnya gitu, dari binaannya sendiri yang bingung, jadi kayak ngaji itu kadang hanya terpikirkannya hanya salah satu mata pencaharian. Nah itu yang buat mereka kayak kesulitan untuk cari pekerjaan, kesulitan nyari buat makan gitu. Nah jadi ngaji ke sini tuh karena emang ada beberapa mungkin oknum mungkin yang mereka berikan, yang mereka ke sini gitu, yang berikan kayak ngaji juga udah buat sembako gitu. Ada juga yang mindset yang gitu, jadi itu merubah mindset mereka yang emang agak kesulitan di kita. Terus sama tantangannya kadang ketika masuk ada yang mualaf yang masuk ke sini, kitanya yang dijas.
kita yang dijas sama keluarganya gitu, kayak mau dituntut lah kita, ngapain cuma masukin musim kayak gini katanya. Terus sampai kita juga kesulitannya akses untuk ke pemerintah juga kadang suka sulit gitu ya. Terus kayak apalagi ya, banyak sih, terutama di binaannya sih kita. Oke. Bahkan ada tadi Mbak Dian mengatakan ada sebagian keluarga yang menyesalkan ya. Iya. Sebagian keluarga dari binaan yang menyesalkan adanya Islamic Center, kurang lebih kayak gitu mungkin. Ada ya. Insya Allah. Memang ujiannya besar banget kalau saya lihat sih. Dan Mbak Dian, Masya Allah banget sudah. Baru kejadian kemarin kita mualaf meninggal tapi dimakamin secara Kristen. Ada. Ya itu udah kemarin sempat diskusi sama Pak Agus itu. Ya. Insya Allah juga subhanallah banget. Tantangan banget di kita. Jadi ada mualaf yang emang kita belum terdetek mungkin sama kita, sama manajemen dari Dian juga nggak terdetek sama kita karena mungkin mualafnya di luar. Terus dia juga nggak ikut binaan di kita karena kan nggak semua mualaf juga binaan masuk ngaji ke sini. Karena di sini ada beberapa pengajian yang emang ada di sini gitu, di lingkungan kita sendiri ada 4 kajian, majelis taklim kayak gitu yang emang mereka ada di masjid-masjid yang lain gitu, nggak di Kopimu aja gitu. Ya, baik. Mbak Dian, gimana Mbak Dian perasaannya saat ini sebagai pengurus, sebagai pengajar juga, dan Mbak Dian di sini digaji kah? Enggak ya, ditambah nggak digaji. Mungkin Mbak Dian bisa mendeskripsikan. Kalau untuk sebagai sekretaris dari tahun 2019, terus pengajar di tahun-tahun akhir-akhir ini, terus sama untuk pengurus juga, alhamdulillah emang kita nggak ada gaji atau nggak ada operasional yang kita kelola secara manajemen gitu kan, nggak ada gitu, karena emang pure finansial yang dia dapat itu karena emang bantuan yang emang kita ajukan. Jadi kita ajukan ke Musinin, kita ajukan ke salah satu misalnya pemerintahan, mungkin kayak salah satu lembaga gitu. Yang sisanya kalau untuk gaji yang dia dapatkan nggak ada gitu. Perasaannya yang Masya Allah sih, Masya Allah. Karena kan salah satu pengalaman yang dia dapat itu kan ngajar anak-anak, apalagi ya ngajar anak-anak yang emang karakter anak tuh beda-beda. Pikiran mereka tuh berbeda-beda gitu. Apalagi kan dia juga sekarang ngajar juga di salah satu sekolah negeri gitu ya, di Ciranjang gitu kan. Sebagai guru juga gitu, jadi ngerasa pas terjun ke dunia pendidikan, apalagi ngajar ngaji gitu kan, kayak bener-bener tanggung jawabnya besar gitu kan. Apalagi mereka anak-anak yang maaf di sini kan kekurangan juga ya, kekurangan dari guru ngajinya tuh anak-anak susah untuk merubah mindset mereka. Kayak kalau misalnya ada yang ngajak ke salah satu tempat ibadah yang bukan sesuai dengan agama kamu, itu jangan. Jadi kan mereka kan anak kecil kalau misalnya dikasih permen, ya udah mau gitu kan. Tapi kalau misalnya dia punya iman yang kuat, terus punya kesibukan secara pendidikannya gitu, kayak ngaji di sini, ya mungkin kita bisa meminimalisir itu gitu. Tapi kan kita juga balik lagi ke peran orang tua gitu. Nah, yang dia rasain, Masya Allah banget tuh kayak banyak anak-anak yang malah nggak ngaji gitu, padahal di sini kita gratis, bener-bener gratis, nggak ada biaya yang kita ajukan gitu, ataupun bener-bener gratis. Tapi anak-anak yang masih susah, yaitu karena peran orang tua juga di sini kan penting juga ya, gitu. Karena kan membuat anak untuk bisa pengen ngaji itu bukan dari diri anaknya juga gitu, tapi dari orang tuanya yang emang harus bisa mendukung mereka, ayo ngaji gitu. Nah di situ, karena kita juga nggak bisa punya mereka gitu, kayak nggak maksa mereka buat ngaji gitu, nggak bisa gitu. Dan terus perasaan yang dia dapat, kesulitannya yaitu dari merubah mindset ibu-ibunya, merubah mindset anaknya juga gitu ya, karena emang perjuangan ya gitu. Karena ada juga beberapa yang emang pernah ngaji di sini anaknya, orang tuanya yang malah ngapain ngaji di sini gini gitu. Ada beberapa yang emang ngomel lah kalau kasar nama gitu. Tapi orang tuanya Muslim. Orang tuanya Muslim, tapi ada juga mungkin keluarganya kan kayak Dian itu. Jadi faktor anak di sini tuh orang tuanya ada yang masih salah satunya Kristen, salah satunya Muslim gitu. Nah itu tantangan yang Dian rasain. Jadi Dian tuh nggak, anak-anak jangan sampai gitu kalau misalnya orang tua beda agama, kalian juga ngerasa
insecure, ngerasa kalian putus harapan gitu, jangan gitu, karena emang saya juga gitu, Dian juga ngerasain itu gitu, orang tua beda agama tapi nggak menutup kemungkinan kamu nggak akan bisa hidup gitu, kayak kamu juga masih punya masa depan yang cerah gitu. Insya Allah. Berat banget jadi Mbak Dian ternyata, Insya Allah. Gak digaji, harus punya tanggung jawab secara pribadi ya, untuk ngebantu para mu'alaf dengan keterbatasan, dalam artian ya ilmu yang dikasih. Mbak, apa motivasinya sampai akhirnya Mbak Dian memutuskan untuk tetap berada di sini, mau melakukan itu? Mungkin banyak waktu yang akhirnya terpakai di sini gitu, Mbak. Banyak banget. Dari mulai Dian harusnya kan yang ngebiayain mama itu Diannya sekarang gitu, karena kan emang mama udah nggak ada siapa-siapa lagi, sedangkan kan kakak udah nikah gitu, terus udah ada di Bandung gitu kan, jadi Dian di rumah tuh bener-bener berdua gitu sama mama gitu. Kadang kalau misalnya mama juga mau ke Bandung ya tinggal ke Bandung gitu kan sama kakak gitu. Apa yang buat Dian di sini tuh karena emang satu bisa deket juga sama orang tua gitu, bisa ngurus orang tua juga gitu, karena kan kalau mama nggak diurus sama Dian sama siapa lagi. Keduanya karena banyak harapan yang Dian taruh di sini tuh, salah satunya pengen ngebantu mu'alaf itu memberikan ilmu Dian, karena kan sebaik-baiknya manusia memberikan ilmu yang bermanfaat di jalan Allah kan gitu. Jadi salah satunya Dian berikan ilmu. Kalau untuk materi fisik mungkin Dian akan membantu semampunya Dian, kayak misalnya pengajuan pemberdayaan ataupun yang lain gitu. Tapi kalau untuk misalnya untuk secara materi, secara perekonomian yang per bulan itu kayak saya sendiri gitu pribadi ataupun dari pengurus komunitas peduli mu'alaf juga emang belum gitu. Tapi insya Allah gitu kita harapan di sini ya menjadikan mu'alaf itu istiqomah gitu, jangan sampai mereka itu putus harapan gara-gara ketika masuk musim malah putus hidup gitu. Jadi kayak ujian yang mereka sekarang jalankan itu nggak seberapa, karena ujian Nabi itu lebih daripada kita gitu. Kita hanya manusia yang emang diuji sama Allah, yang udah sama Allah juga udah ditakar gitu. Ditakarnya kayak Allah tidak akan menguji seseorang melebihi dari batas kemampuannya itu. Jadi kayak semangat aja ayo gitu, karena mereka itu butuh rangkulan, bukan butuh materi, cuma rangkulan yang mereka pengen tuh support, kayak kasih sayangnya itu didapat, karena kan dulu di Kristen pasti ada kasih sayang kan, kasih yang mereka berikan gitu. Nah di sini juga ada. Ya, Masya Allah. Mbak, jadi Mbak Dian ini cukup berat. Harus ngurus ibu yang sendirian, terus mengurus, jadi bagian dari Islamic Center. Tapi Masya Allah sampai hari ini Mbak Dian semangat banget. Semoga diberikan kesehatan buat Mbak sama ibu sama keluarga. Mbak, pertanyaan terakhir dari saya, Mbak. Islamic Center, Mbak Dian berharap untuk menjadi besar, punya sekolah dan segala macam. Islamic Center punya banyak binaan yang membutuhkan support dari banyak orang di luar sana. Mbak, apa yang Mbak Dian ingin sampaikan kepada saudara-saudara kita yang muslim, yang mereka ingin membantu, tapi mereka nggak bisa datang kemari mungkin, ataukah dengan apapun misalnya, mungkin Mbak Dian bisa sampaikan untuk saudara-saudara kita mungkin, atau para donatur di sana untuk Islamic Center. Baik, untuk para muslimin yang emang ada di luar sana, yang emang mau ngebantu gitu, kayak punya niat atau rezeki lebih untuk membantu binaan kita, karena emang di sini kita kesulitan untuk dari faktor ekonominya gitu, dari mata pencariannya. Kadang ada yang bisa jualan, besoknya nggak bisa gitu. Kadang yang nggak bisa kebayar listrik gitu. Kita suka ngadu ke sini binaan tuh. Jadi binaan saya nggak bisa kebayar listrik, nggak punya buat makan, beras ataupun apapun itu, pasti ngadunya ke sini gitu. Misalnya apalagi kan kita nggak punya biaya operasional yang tadi ya gitu. Kasga kita nggak ada sama sekali gitu kan. Emang dengan qadarullah, emang Allah kasih rezekinya, mungkin karena emang kita di sini niatnya emang ngebantu gitu. Allah suka kasih rezekinya gitu, walaupun emang nggak bisa langsung, tapi alhamdulillah ada gitu. Tapi kalau misalnya emang
secara per bulannya kita emang kesulitan gitu. Kesulitannya ya satu itu gitu. Ketika binaan sekarang sakit gitu ya, harus ada biaya sekian juta ataupun sekian ratus ribu gitu ke klinik atau ke rumah sakit gitu. Kita cukup kesulitan gitu. Kayak misalnya kemarin juga ada binaan kita yang masuk rumah sakit gitu, sakit mualaf, ditinggalin sama suaminya langsung sakit gitu. Kayak mama dulu, posisi kayak mama. Dia saya ketika ngerasain ada mualaf yang kayak gitu, ngelihat mama. Jadi dulu juga dia kayak gitu kayak, ih jangan gitu, jangan putus harapan. Dulu juga dia kayak gitu. Jadi sampai ketika kamu ditinggalin ataupun misalnya ketika kita dikasih ujian, jangan putus harapan, insya Allah ada gitu. Jadi dia ngerasa kalau misalnya mereka dikasih ujian, ngelihat dia dulu gitu. Dia dulu berjuang banget buat sampai ada di titik ini gitu. Kayak insya Allah ada gitu, insya Allah ada rezekinya gitu. Ketika Bu Sinin yang mau bantu bisa melalui ada rekening, kita ada rekening yayasan, terus bisa datang langsung ke sini, kita ada juga nomor kontak kita gitu. Jadi jangan sampai kayak ketika mereka butuh sesuatu kita nggak bisa bantu, kita nggak akan pernah bisa kayak gitu. Jadi kita akan ngebantu semaksimal mungkin. Pasalnya kita minjem ataupun ngejual sesuatu juga kayak kita akan jual itu gitu. Pernah kita juga ngebantu binaan sampai kita terus ngejual misalnya yang ada di Islamic Center apa yang harus dijual kita jual dulu gitu. Jadi nanti kita ganti gitu. Sampai gitu kita pernah. Masya Allah. Baik. Semoga ini jadi ladang pahala buat donatur-donatur kita di luar sana. Insya Allah kedepannya semoga Islamic Center menjadi wadah atau tempat yang semakin berkembang. Pengen punya sekolahan ya tadi ya, insya Allah. Terus selain juga para donatur memberikan sedikit rezekinya, juga harapannya kedepannya bisa memberikan proyek supaya para mualaf ini bisa mandiri ya dengan adanya jahitan dan segala macam. Karena ada beberapa program kita juga di sini, programnya salah satunya pemberdayaan, pembinaan, kunjungan kita kepada yang sakit. Yang tadi yang sakit kita akan terus berikan bantuan apa emergensi ataupun sakit itu kita akan terus berikan kunjungan itu. Terus ada lagi program-program yang emang selain dari binaan juga gitu, pemberdayaan, kunjungan, terus sama pembinaan, terus sama satu lagi program yang emang kayak beasiswa yang mungkin mereka mau sekolah gitu, kita bisa ajukan gitu. Itu bukan dari kita, dari muslimin yang emang mau ngebantu gitu. Kalau kita emang di sini nggak ada kas, tapi insya Allah ada rezekinya mah. Baik, insya Allah ya. Ya semoga semua program yang ada di Islamic Center juga ke depannya bisa berjalan dengan baik. Insya Allah amin. Dan kami dari Yayasan Baitul Maqdis juga berharap atas video ini akan merubah banyak hal di Islamic Center nantinya. Amin. Insyaallah. Mbak Dian, terima kasih banyak atas diskusinya. Pasti akan banyak pahala nih yang Mbak Dian dapat karena insya Allah akan banyak orang yang tahu tentang kisahnya Mbak Dian, tentang kisahnya Pak Agus, dan tentang kisahnya beberapa teman-teman mualaf, khususnya tentang Islamic Center. Sehat-sehat, salam buat Ibu, tetap semangat, dan juga tetap hormat kepada Bapak. Barakallahu fiik. Mbak Dian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.